Seperti yang dikatakan Profesor St. Carroll, sebenarnya konsep multiverse yang disuguhkan melalui film-film science fiction itu tidak benar-benar menggambarkan penjelasan multiverse menurut ilmu pengetahuan atau ilmu fisika gitu ya. Pertanyaannya, lalu gimana multiverse menurut ilmu pengetahuan? Bayangin, diri kamu sekarang bukan satu-satunya versi dirimu, di mana setiap keputusan yang kamu ambil, misal untuk mengangkat telepon atau mengabaikannya, memilih bertahan atau pergi, itu membelah kenyataan menjadi dua cabang. Satu, di mana kamu tersenyum, satu lagi, di mana kamu menyesal. Konsep ini bukan sekedar fiksi sains. Kebanyakan dari kita mungkin memang familiar ya dengan konsep tersebut itu karena film-film Hollywood, khususnya Marvel mungkin. Nah, tapi apakah itu semua hanya imajinasi? Atau mungkinkah sains diam-diam menyimpan jawaban yang lebih gila dari film manapun? Halo pejuang hidup, welcome kalau kalian baru nemu channel ini, dan welcome back kalau kalian udah pernah mampir ke channel ini. Stop, jangan dulu subscribe channel ini ya, karena di akhir konten aku baru akan minta kalian untuk subscribe. Oke, langsung aja. In this video, we're gonna talk about multiverse menurut ilmu fisika. Multiverse bukan satu teori tunggal. Dia itu seperti sebuah istilah payung gitu ya, menaungi berbagai kemungkinan tentang semesta lain yang tidak bisa kita lihat, tapi mungkin nyata. Kalau ada yang bilang konsep semacam multiverse itu hanya terjadi pada keadaan superposisi aja, yang mana superposisi itu hanya terjadi pada partikel kuantum, seperti misalnya elektron. Dan manusia atau alam semesta tidak bisa berada dalam superposisi karena kita itu bukan partikel subatomik. Maka pernyataan tersebut bisa dibilang sebenarnya kurang tepat ya secara prinsip fisika kuantum. Karena semua yang ada di alam semesta itu terdiri dari partikel kuantum. Whenever you have a quantum mechanical system, which, spoiler alert, all systems are quantum mechanical at heart, but whenever you measure it in a particular way, you can get different possible measurement outcomes. Meskipun sistem rumit seperti tubuh manusia itu tidak bisa mempertahankan superposisi karena terus-menerus dibocorkan oleh lingkungan, namun dalam many world interpretation, semua cabang itu tetap terjadi. Artinya apa? Ya, artinya mungkin ada versi kamu yang tidak menonton video ini dan kamu yang ini memilih untuk menonton video ini. Anyway, film-film Marvel seperti Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Star Trek, The Flash, berbagai film Spider-Man, kemudian ada film Everything Everywhere All at Once, dan masih banyak lagi ya. Semuanya mengangkat ide ini. Sekilas mungkin banyak nih dari kita yang berpikir semua ini berasal dari dunia fisika atau the real ilmu fisika gitu ya. Karena memang fisikawan itu sudah membicarakan multiverse sejak lama, baik dalam kosmologi maupun mekanika kuantum. Tapi seperti yang kita tahu, film itu kan kebanyakan dibuat untuk bisa menarik penonton ya, bagaimanapun caranya gitu. Sehingga yang sering terjadi adalah film-film tersebut cenderung mengabaikan apa kata ilmuwan gitu dan membuat versi mereka sendiri. But in fact, as often happens in Hollywood and elsewhere, you ignore what the scientists say. The kind of multiverse that is being used in Hollywood is more like the philosophical idea of the set of all possible worlds. It's clear why this would be so interesting. Seperti yang dikatakan Profesor St. Carroll, sebenarnya konsep multiverse yang disuguhkan melalui film-film science fiction itu tidak benar-benar menggambarkan penjelasan multiverse menurut ilmu pengetahuan atau ilmu fisika gitu ya. Pertanyaannya, lalu gimana multiverse menurut ilmu pengetahuan? Oke, ada dua versi multiverse yang akan kita bicarakan. Yang pertama, multiverse menurut kosmologi. Teori tentang semesta sejauh mata memandang yang terbentuk dari ledakan besar yang berbeda-beda. Lalu ada versi mekanika kuantum yang jauh lebih pribadi, yaitu semesta yang terpecah dari setiap keputusan yang melibatkan partikel paling kecil di tubuhmu. Bayangkan alam semesta ini seperti gelembung dan ada miliaran gelembung lain di luar sana. Ini adalah gambaran multiverse menurut kosmologi. Teori inflasi menyebut bahwa setelah Big Bang, ruang itu mengembang sangat cepat dan saking cepatnya hingga menciptakan banyak gelombang alam semesta.
yang nggak pernah bersentuhan. Masing-masing gelombang ini bisa memiliki hukum fisika yang berbeda. Ada yang gravitasinya lebih kuat misalnya, atau ada juga yang tidak punya gravitasi, ada yang tidak punya bintang, bahkan ada yang tidak memiliki kehidupan sama sekali. Masalahnya, kita nggak akan pernah bisa ke sana. Pilihan kita di sini tidak ada pengaruhnya sama sekali pada alam semesta lain tersebut, karena mereka terlalu jauh, terlalu asing. Tapi matematika di baliknya atau secara teori itu tetap masuk akal ya. Setelah multiverse versi kosmologi, lalu datanglah multiverse dari dunia yang sangat kecil, yaitu dunia kuantum. Menurut interpretasi many world atau many world interpretation dari mekanika kuantum, setiap kali kita melakukan pengukuran terhadap sistem kuantum, misalnya mengamati elektron gitu ya, maka alam semesta itu membelah. Satu di mana elektron berputar ke kanan, satu lagi ke kiri. Kedua hasil itu benar-benar terjadi di dua semesta berbeda. Dan jika semesta bercabang karena partikel, maka tubuh kita yang terdiri dari partikel juga ikut bercabang. Ada dirimu yang mengatakan iya, dan ada juga dirimu yang mengatakan tidak. Dan ini terjadi secara simultan, setiap hari, setiap jam, setiap menit. Dan benar-benar tidak terpisahkan gitu loh ya, meskipun tidak saling bisa mempengaruhi. Pertanyaannya, kalau ada banyak versi kamu, siapa kamu yang sebenarnya? Apakah kamu yang sukses adalah kamu yang sejati? Atau justru kamu yang gagal tapi belajar? Dalam multiverse, mereka semua ada. Mereka semua ya kamu sampai titik tertentu. Bayangkan kembar identik. Mereka lahir dari sel yang sama tapi tumbuh menjadi orang berbeda. Begitulah kira-kira hubungan antara dirimu yang di semesta ini dan dirimu yang di semesta lain. Manusia sering bertanya, bagaimana ya kalau misalnya dulu aku memilih jalan yang berbeda? Nah, multiverse memberi ruang bagi imajinasi itu. Kita melihat rumah-rumah mewah di internet yang nggak bisa kita beli ya, tapi kita bayangkan bagaimana ya rasanya tinggal di sana. Lalu kita bermain game pakai VR. Masuk di dunia yang bukan milik kita. Nah, semua itu bentuk kecil dari multiverse dalam kepala kita. Jika digunakan dengan bijak, ini bisa menjadi alat psikologis, membayangkan kemungkinan untuk merencanakan masa depan. Tapi, kalau terlalu dalam, kita bisa aja terjebak, menyesali masa lalu yang nggak bisa diubah. Pada akhirnya, multiverse itu mungkin nyata atau mungkin tidak, tapi satu hal yang pasti, kita hidup di semesta yang ini. Kita tidak bisa kembali dan memilih ulang, tapi kita bisa memilih hari ini untuk menciptakan masa depan yang berbeda dengan keputusan yang kita buat sekarang. Mungkin kamu tidak hidup di semesta yang salah, mungkin kamu hanya belum menjadi versi terbaik dirimu aja nih di semesta yang ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya. Bye!